Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Devi dengan NIM 202104105744. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus dari GDID. Tentang perusahaan, GDID merupakan anak perusahaan retail raksasa di Tiongkok, yaitu Digi.com. Awalnya, GDID fokus menjual produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan seperti iPad hingga laptop. Namun, GDID mendapat dukungan dari brand ternama dengan melakukan kerjasama penjualan eksklusif, mendapat respon positif dari masyarakat. GDID memperluas produk yang ditawarkan dengan menjual berbagai barang di kategori sepatu, pakaian olahraga, kecantikan, hingga kesehatan. Namun, pada kuartal 2023, GDID mengumumkan mundur dari pasar e-commerce di Indonesia dan akan berhenti beroperasi pada 31 Maret 2023. Oleh karenanya, platform e-commerce GDID berhenti menerima pesanan sejak 15 Februari 2023. GDID merupakan e-commerce yang memakai sistem business to customer, yaitu B2C, dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli, sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Jadi, antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung pada konsumen. Perusahaan yang menerapkan model ini biasanya hanya akan menjual produk yang merupakan kebutuhan pribadi konsumen. Faktor kegagalan GDID yang pertama adalah persaingan sengit dengan marketplace lain, terutama dengan pemain besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Persaingan yang ketat ini mengakibatkan penurunan pangsa pasar GDID, terutama dalam hal penjualan dan pertumbuhan bisnis. Kehadiran marketplace yang menawarkan fitur dan layanan yang lebih komprehensif, serta strategi pemasaran yang lebih agresif menjadi tantangan besar bagi GDID. Lalu yang kedua, pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Manajemen keuangan yang tidak efektif juga berperan dalam kebangkrutan GDID. Beberapa keputusan investasi yang buruk dan kegagalan dalam pengelolaan aliran kas serta pengeluaran yang tidak terkendali telah memberikan dampak negatif pada kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, tren konsumen yang berubah. GDID juga dihadapkan pada perubahan tren konsumen yang signifikan di pasar e-commerce Indonesia. Permintaan konsumen yang beralih ke platform lain dan kecenderungan konsumen untuk mencari produk dengan harga lebih murah dan penawar yang lebih menarik telah mempengaruhi penjualan GDID secara keseluruhan. Perusahaan tidak dapat menyesuaikan strategi mereka dengan cepat untuk menghadapi perubahan ini yang berkontribusi pada kegagalan mereka. Lalu yang terakhir, tertinggal dari e-commerce C2C. Pemain besar e-commerce C2C yang produknya lengkap, cara pembayarannya lengkap, serta pengiriman banyak bervariasi, sehingga konsumen tidak nyaman dengan pelayanan dan fitur yang disediakan, mereka akan keberatan untuk switching ke e-commerce lain. Sementara GDID dengan model bisnis B2C memiliki beban aset karena adanya layanan logistik sendiri yang membuat fase growth GDID lebih lama dibanding model C2C. Langkah-langkah untuk bangkit, yaitu yang pertama, evaluasi strategi bisnis. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis mereka, termasuk pemasaran, operasi, dan pengembangan produk, untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Lalu yang kedua, inovasi produk dan layanan. Melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik dibanding pesaing. Ini bisa mencakup pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, atau pengenalan fitur-fitur baru yang membedakan mereka dari pesaing. Lalu yang ketiga, peningkatan branding dan pemasaran. Melakukan upaya branding dan pemasaran yang lebih agresif untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek mereka di pasar. Lalu yang terakhir, fokus pada pengalaman pelanggan. Memperbaiki pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif, proses pembelian yang lebih mudah, dan pengiriman yang lebih cepat dan andal.
Lalu berikut untuk referensi yang saya gunakan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.